Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Seperti janji saya di video saya kemarin, saya akan membuatkan ya video tutorial atau tips ya untuk mengenali termostat ini masih berjalan dengan baik atau bekerja dengan baik, atau termostat ini bisa dikatakan rusak mas. Seperti apa ya, simak terus videonya ini, jangan di skip biar kalian paham dan mengerti bagaimana cara untuk mengenali kondisi termostat yang masih bagus dan kondisi termostat yang udah rusak itu seperti apa mas. Oke, pertama-tama yang harus kalian ketahui, termostat ini berfungsi untuk menjaga sirkulasi air radiator ya, sirkulasi air radiator biar berjalan dengan sempurna atau biar berjalan dengan bagus. Kalau semisal termostat ini bermasalah ya, otomatis sirkulasi pada sistem pendingin di motor kalian akan bermasalah juga. Nah, seperti ini kondisi termostat ya. Bagi kalian yang belum tahu termostat itu apa dan kerjanya seperti apa, itu saya akan sedikit jelaskan di video ini masku ya. Ini kita nyantai ya, sambil ya kalian kalau mau dengerin atau ngelihat video ini, siapin kopi, rokok, dan cemilan kalian biar kalian lebih nyaman untuk ngelihat video ini masku ya. Nah, ini adalah termostat ya, termostat di motor Vario 125. Di tipe-tipe motor termostat beda-beda juga ya masku ya, tapi fungsinya termostat ini semuanya sama masku ya. Fungsi termostat ini menjaga suhu mesin biar bisa stabil ya, atau sirkulasi air radiatornya biar bisa stabil. Pada saat ya kondisi mesinnya belum optimal atau suhu mesinnya belum optimal, itu termostat cuma bekerja mensirkulasikan pada bagian atas saja sini. Jadi ya, air radiator yang masuk ke dalam silinder blok ini belum diputar sepenuhnya oleh water pump. Nah, fungsi dari water pump ini adalah memutar ya, atau biar air radiatornya bisa sirkulasi, atau yang biasa kalian bilang itu pompa ya, pompanya biar bisa air radiatornya itu biar bisa sirkulasi semuanya. Nah, untuk termostat sendiri fungsinya untuk biar menjaga kestabilan suhu ya. Pada saat posisi dingin, termostat ini enggak nge-bypass mas boy. Jadi saluran di sini ya, dari water pump ke sini ini ditutup. Ya, saluran dari water pump ke sini ini ditutup. Nah, sehingga sirkulasinya cuma pada bagian atas sini aja. Ibaratkan di sini radiator, air radiator masuk ya, masuk ke sini, masuk ke silinder blok, silinder kop sama silinder bloknya ya, tapi belum sirkulasi sampai ke bawah, cuma diputar pada bagian atas sini atau selang bypassnya sini ya, bypass T nya ini ya, diputar di atas sini, sehingga mengakibatkan suhu di silinder bloknya ini meningkat. Meningkat karena belum ada sirkulasi air radiator yang dingin dari radiator ya. Nah, kalau suhunya meningkat, otomatis kan temperatur mesin juga akan meningkat ya masku ya. Nah, meningkatnya sampai berapa derajat sih mas ya? Untuk standarnya biasanya di 80 derajat termostat ini sudah mulai bekerja. Nah, di dalaman termostat ini seperti apa sih mas? Mungkin di next video aja ya, kita akan coba bongkar dalamannya termostat ini seperti apa. Nah, di video ini saya akan cuma menjelaskan sedikit tentang termostat ini, bagaimana cara bekerjanya dan bagaimana cara untuk ngenalin termostat ini bisa dikatakan masih bagus atau tidak. Nah, kalau suhu mesinnya atau suhu di termostat, di silinder bloknya ini udah panas, sehingga mengakibatkan termostatnya ini juga berpengaruh ya.
merespon, dianya tahu oh mesinnya udah panas, di silinder bloknya sudah panas, berarti udah waktunya saya ngebuka. Nah pada saat 80 derajat dianya akan ngebuka masku ya, ngebuka katup. Di sini ada katup, ngebuka ke atas. Nah sehingga sirkulasi ya dari silinder blok bisa tersedot oleh water pump atau pompa radiatornya, bisa tersedot sehingga dialirkan langsung ke radiator. Seperti itu masku ya fungsi dari termostat atau cara bekerjanya termostat ini. Kalau semisal termostat ini error atau rewel, bagaimana mas ya? Ya sirkulasinya nggak berjalan ya masku ya, cuma muter di atas ini aja. Jadi pasokan air dingin ya, kita yang biasanya kita sebut itu air dingin dari coolant, itu nggak bisa masuk 100% ke silinder blok ya, sama silinder kop nggak bisa masuk 100% ke silinder blok sama silinder kop. Nah kalau nggak bisa masuk 100% otomatis mesinnya akan overheat ya, karena terlalu panas ya, mengakibatkan salah satunya adalah packing silindernya bisa satu, packing silindernya ini bisa jebol. Yang kedua water pumpnya ini juga bisa jebol. Bahkan ada kasus juga sampai selang-selangnya ini mengembang atau gelembung karena saking panasnya nggak bisa sirkulasi masku ya. Jadi seperti itu adalah contoh kalau termostat ini bermasalah, jadi nggak bisa sirkulasi. Dia cuma muter di atas ini aja, cuma mendinginkan pada bagian headnya aja, nggak sampai keluar ke silinder bloknya ya. Itu adalah salah satu penyebab termostat yang rewel ya. Salah satu penyebabnya itu bisa dari masa pakainya juga, terus yang kedua bisa juga dari telat air radiator sehingga mengakibatkan termostat juga rusak, bisa juga mas ya. Untuk ngakalinya gimana mas? Untuk ngakalin termostat biasanya ada yang udah saya bypass, terus udah saya jungle, itu adalah salah satu metode ya, atau cara untuk ngakalin termostatnya. Cara ngeceknya sebenarnya harus dilepas dulu, termostat ini dilepas semuanya total ya, terus kalian rebus, termostat ini direbus. Nah di dalam termostat ini sebenarnya ada katupnya masku ya, di dalam termostat ini sebenarnya ada katupnya. Kalau katupnya ini belum terbuka penuh ya, pada saat direbus atau terbuka setengah, bisa dikatakan kalau termostat ini bermasalah. Tapi semisal kalau kalian rebus terus katupnya yang ada di dalamnya sini ngebuka full ya, ngebuka full, dianya plong ya, itu bisa dikatakan kalau termostat kalian normal atau ya ini bekerja dengan baik. Seperti itu mas. Nah pada saat ngejanggelnya ini gimana sih mas? Banyak juga yang nanya ya, kalau metode jungle termostat itu seperti apa sih mas ya? Kalau saya biasanya ini saya bongkar semuanya, terus saya rebus ya, saya rebus dengan air biasa aja ya mas ya. Saya rebus dengan air biasa. Begitu katupnya ngebuka full, biasanya kayak saya kasih jungle ya, janggelan itu, tapi saya nggak nganjurin juga, takutnya kalau pada saat posisi panas atau termostatnya ngebuka full, janggelannya bisa lepas, akhirnya kena ke baling-baling water pumpnya, ini bisa tambah parah. Terus saran saya sih mending diganti aja untuk termostatnya ini yang orsinil, atau bagi kalian yang belum memiliki dana untuk membeli yang orsinil ya bisa kalian cari yang KW-KW aja yang sekiranya bersahabat dengan kantong ya, dan build quality-nya juga lumayan masku. Dan nggak kerasa juga ya, udah hampir 10 menit juga saya menemani kalian ya. Dan mungkin dukung terus ya channelnya Gigi Rizky dengan cara subscribe channelnya Gigi Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky. Mungkin sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.
Oh ya, bagi kalian yang memiliki trouble seperti ini silahkan tinggalkan di kolom komentar saja. Oke Masku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.